ولذريته ولأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali bahasan dari kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin karangan Al-Imam ringkasan dari kitab Ihya Ulumiddin. Malam hari ini kita masuk di kitab yang baru, kitab Asraril Hajj, rahasia-rahasia daripada ibadah haji. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ja'alallahu al-baytal atiqa. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Al-Bait Al-Atiq, rumah yang tua, rumah yang sudah lama, rumah yang tua. Maksudnya Ka'bah. Dapat tak? Enggak. Itu Asrarul Hajj ada tuh kan? Hah? Salah fotokopi? Salah fotokopi pilih. Ya, oh iya Bang. Di bawah. Ah, itu dia. Tuh. 56 kan? Fotokopi halaman 56. Ada kan? Salah. Oh, enggak apa-apa lah. Berarti belum selesai makalah Pirli ya kan? Jadi salah fotokopi. Jadi ja'alallahu al-baital atiq mathabatan linnas. Allah jadikan rumah yang usang itu, maksudnya rumah yang sudah lama, Ka'bah yang sudah lama dibangun, itu merupakan tempat berkumpulnya manusia. Wa amnan, dan tempat keamanan dan keamanan. Wa akramahu bin nisbati ila nafsih, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Ka'bah, rumah yang tua itu Ka'bah, dengan penisbatan kepada dirinya, kepada Allah. Kenapa tasyrifan? Karena untuk memuliakan Ka'bah tersebut.
wa tahsinan dan bentuk penjagaan, wa minnan dan sebagai karunia dan menjadi karunia. Jadi di antara gambaran yang disampaikan Imam Ghazali ya, Ka'bah itu Allah jadikan sebagai tempat berkumpulnya manusia dan keamanan. Kenapa? Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalamnya maka dia aman, orang yang aman. Kemudian wa akramahu bin nisbati ila nafsih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menisbahkan Ka'bah kepada dirinya ya, Baitullah? Karena untuk memuliakan Ka'bah, menjaga dan menjadi satu bentuk nikmat dari Allah. Wa ja'ala ziyaratahu wat tawaf bihi hijaban bainal 'abdi wa bainal 'adzab wa mijannan ya. Mijannan. Allah menjadikan berkunjung ke Ka'bah, tawaf di Ka'bah, Allah jadikan apa? Hijab. Hijab itu apa? Dinding di antara hamba dan azab, dan menjadi mijanan, penghalang. Makanya orang yang pergi haji ke Baitullah, haji yang mabrur, maka ganjarannya surga. Kemudian banyak lagi keutamaan yang diberikan kepada orang yang melakukan aktivitas haji. Wal hajju min baini arkanil Islam wa mabanihi ibadatul umri. Dan adapun haji di antara rukun-rukun Islam dan sendi-sendi Islam itu adalah ibadah umur. Apa maksudnya? Ibadah seumur hidup. Kalau sudah sekali haji, maka sudah tak wajib lagi. Kalau dia mau pergi sunnah, maka dahulukanlah orang yang belum pergi haji. Kenapa? Supaya daftar tunggunya tak terlalu lama, kan gitu. Kalau mau ke sana umroh lah, kan itu. Wa tamamul Islam, dan kesempurnaan Islam. Haji itu kesempurnaan Islam. Wa kamaluddin, kesempurnaan agama. Jadi haji itu penyempurna Islam dan kesempurnaan agama. Wa ajdaru biha, alangkah layaknya ya dengan ibadah haji yang merupakan ibadah seumur hidup itu, an tusrafal inayatu ila syarhiha, bahwa dipalingkan perhatian kita kepada pensyarahan dari ibadah ini. Jadi layak betul kalau kita mulai fokus memperhatikan tentang penjelasan-penjelasan dari ibadah haji tersebut. Wa tafsili arkaniha, dan perincian rukun-rukun haji. Wa sunaniha, dan sunnah-sunnah haji. Wa adabiha, adab-adab haji. Wa fadailiha, keutamaan haji. Wa asrariha, dan rahasia-rahasia haji. Berarti kita perlu menilik, memperhatikan kepada 7 perkara yang berhubungan dengan haji. Penjelasan tentang haji secara umum, perincian rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, keutamaannya, dan rahasia dari ibadah haji tersebut. Dikatakan di sini fadailul haji wa fadilatul baiti wa Makkah wal Madinati wa syaddir rihali ilal masajid.
Jadi nanti, pertama yang akan kita bahas keutamaan haji, keutamaan Ka'bah, keutamaan Mekah, keutamaan Madinah, dan keutamaan mengikat perjalanan ke beberapa masjid tertentu, tidak semua masjid. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haji. Apa kata Allah? Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini surah Al-Hajj, ya kan? Wa adzin, dan serulah, makanya adzan muadzin. Kan ada muadzin kan? Muadzin itu yang menyeru, orang yang menyeru. Serulah pada manusia dengan haji. Ini perintah kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, seru manusia untuk pergi haji. Kalau kita bayangkan secara akal, bagaimana mungkin suara Nabi Ibrahim yang terbatas itu bisa menyuruh seluruh umat manusia. Nah, tapi di sini rahasianya. Seruan keikhlasan dari seorang hamba ketika manusia itu ketika dia mengajak kepada kebaikan, itu akan menembus setiap ruang batas, ruang waktu, dan ruang hati manusia. Nah, seperti itu. Maka Allah mengatakan, ya'tuka rijalan, nanti mereka itu akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan. Wa ala kulli dhamir, di atas setiap unta-unta. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari setiap jalan yang ada di antara dua gunung yang dalam. Nah, ini hikmah keikhlasan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya menyeru di Mekah, ngajak orang untuk pergi haji. Tapi kata Allah, setelah seruan itu, nanti yang datang itu yang berjalan kaki, yang pakai kendaraan, datang dari pelosok-pelosok bumi, melewati celah-celah jalan pegunungan yang curang dan dalam. Nah, inilah hikmah dari ketulusan mengajak manusia kepada Allah. Qala Qatadah, berkata Qatadah, lamma amara Allah azza wa jalla Ibrahim alaihi salam an yu'adzina fin nasi bil hajj. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim, gitu kan, untuk menyeru manusia dengan haji, mengerjakan haji. Nada ya ayyuhan nas. Jadi Ibrahim menyeru sekuat kemampuan suara dia. Wahai manusia, innallaha azza wa jalla bana baitan fahujjuhu. Allah telah membangun satu rumah, maka kunjungilah rumah itu. Itu dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajjal bait, barang siapa yang mengunjungi al-bait, Ka'bah, falam yarfuth, dia tidak berkata kotor atau keji. Ketika haji itu dijaganya apa ucapan. Walam yabsuq, tidak berbuat fasik. Kharaja min dzunubihi, dia akan keluar dari dosa-dosanya. Kayaumin waladathu ummuh, seperti hari ibunya melahirkannya. Nah, itu dia. Makanya namanya apa? Haji mabrur. Jadi orang yang sudah pergi haji itu tertanggal dosa-dosanya kalau dia ikhlas. Kalau kita di Indonesia, dosanya tertanggal, gelarnya bertambah. Jadi Pak Haji, kan itu kan. Padahal itu kan ada sejarahnya di zaman Belanda. Kenapa orang yang pergi haji itu ditambah gelar H, gelar haji. Kalau umroh kan enggak, Pak Umroh kan. Haji kenapa? Itu untuk menandai, ya,
siapa-siapa orang yang sudah pergi ke Mekah. Kenapa? Ketika dia pergi ke Mekah, kemungkinan dia bertemu dengan banyak orang, berkomunikasi, sehingga kemungkinan ada pola pikir yang berubah. Di saat itu dia khawatirkan akan mempengaruhi masyarakat dengan mengajak untuk menentang Belanda. Nah, itu dia, maka dikasih gelar haji, ditandai yang sudah ke Mekah itu siapa? Itu Pak Haji. Nah, itu dia, haji kan itu. Umroh kenapa tidak? Karena jarang kan. Dulu jarang orang umroh kan. Ya, macam sekarang. Mungkin kalau zaman Belanda tuh banyak orang umroh, ditambah gelar umroh kan itu, Pak Umroh. Nah, gitu. Wa qala sallallahu wa yurwa, dan diriwayatkan annal Ka'bah, sesungguhnya Ka'bah tuhsyaru kal arusil mazfufah. Nanti Ka'bah itu akan digiring, dikumpulkan seperti pengantin yang diboyong, seperti pengantin yang diarak di hari kiamat. Jadi waktu dia digiring tuh kondisinya seperti pengantin yang diarak. Wa kullu man hajjaha, dan semua orang yang pernah ke sana, ya, haji umrah, itu muta'alliqun bi asariya, akan bergantungan di mana? Tirai-tirainya itu, kain-kain Ka'bah tadi. Yas'auna haulaha, mereka akan berjalan cepat di sekitarnya. Hatta tadkhulal jannah, sampai Ka'bah itu masuk ke dalam surga. Artinya mereka juga masuk surga. Nah, itu dia. Wa 'anil Hasan al-Basri, ya, dari Hasan al-Basri, anna sadaqata dirham, bersedekah 1 dirham. Jadi kalau kita itu punya uang, misalnya 1.000 rupiah kan itu kan, 1.000 rupiah kita sedekahkan, fiha, di mana? Di sana, bimi'ati alfin, bandingannya seperti kita bersedekah 1 dirham dengan 100.000 dirham. Jadi kok 1 rupiah berapa tuh? 100.000 rupiah. Kalau 1.000 berapa? 1.000 kali 100.000 berapa tak? 100 juta. Nah, itu bandingan pahalanya. Kenapa? Dari mana? Sisi mana? Dari sisi ketika orang sholat di Masjidil Haram, itu dilipat gandakan kebaikan sholatnya. Wa kadzalika kullu hasanatin bimi'ati alfin, demikian juga setiap kebaikan bandingannya dengan 100.000. Maka rugi kalau kita ke sana melewatkan kesempatan untuk banyak berbuat kebaikan. Wa yuqal, dan dikatakan, inna sayyi'at, segala macam keburukan, tudha'af, akan dilipat gandakan biha, dengan keburukan tadi. Kama tudha'aful hasanat, sebagaimana akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau keburukan dilakukan juga dilipat gandakan, sebagaimana kebaikan akan dilipat gandakan. Keburukan dilipat gandakan, kebaikan dilipat gandakan. Walamma, dan tatkala ada Rasulullah, Rasul itu pulang ke Mekah, ya, pulang ila Makkah, ke Mekah. Istaqbalal Ka'bah, Nabi menghadap Ka'bah, waqal, dan Rasul mengatakan, innaka, kamu wahai Ka'bah, innaki, ya, sesungguhnya kamu, innaka, dalam lafadznya itu innaka itu di teks hadisnya, ya. Sesungguhnya kamu adalah la khairu ardillah, sebaik-baik bumi Allah, al-bait tadi. Wa ahabbu biladillahi ta'ala ilayya, dan merupakan bumi Allah yang paling aku cintai. Walaula anni ukhrijtu minka lama kharajtu, kalaulah tidak bahwasanya aku dikeluarkan darimu, benar-benar aku tidak akan
pernah keluar dari Mekah yang ada Ka'bah di situ. Nah, ini menunjukkan Mekah itu negeri yang terbaik ya. Negeri yang paling dicintai Rasul. Nah, gitu. Nah, ini salah satu dalil dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ba'da Makkah buq'atun afdalu min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah ada ya setelah kota Mekah, setelah Mekah itu tidak ada satu tempat ya, sebidang tanah buq'ah, satu tempat yang lebih utama dari kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah. Jadi urutan kedua Pak, yang pertama Mekah, yang kedua Madinah. Fal a'malu fiha aidan mudha'afatun, maka amal ya, amal di Madinah itu juga dilipat gandakan. Tadi coba diulang ya, apa hadis yang tadi? Innaki ya, bukan innaka. Innaki la khairu ardillahi azza wa jalla wa ahabbu biladillahi ta'ala ilayya walaula anni ukhrijtu minki ya. Bukan minka, minki ya. Jadi beramal di Madinah itu dilipat gandakan. Apa kata Rasul? Salatun. Satu solat. Ini solat apa aja nih ya? Serah. Fi masjidi hadza, di masjidku ini, khairun, lebih baik, min alfi salatin, dari 1000 solat. Fi masiwah, pada apa namanya masjid min alfi salatin fi masiwah, dari 1000 solat pada tempat selain daripada masjid Rasul tadi. Illal masjidil haram, kecuali masjid haram, itu tak tertandingi. Wa ba'da madinatihi, dan setelah kota Madinah, al-ardul muqaddasah. Nah, ini ada lagi negeri yang disucikan. Apa itu? Al-Quds. Apa daerah mana tuh? Al-Quds tuh. Masjidil Aqsa, ya kan? Jerusalem. Fa inna salata fiha, karena salat di sana itu bi 500 salatin, ganjarannya sebanding dengan 500 salat. Kalau di Nabawi 1000. Kalau di Aqsa 500. Fi masiwah, dari yang selainnya, illal masjidal haram, kecuali yang tak tertandingi masjid haram. Wa ma ba'da hadhil biqa'i thalath, selain dan apa yang setelah 3 tempat tadi. Nah, ini menjadi patokan dari beliau. Tadi kan Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Aqsa. Selain yang 3 tuh ya, fal mawadhi'u fiha mutasawiyatun, berbagai macam tempat padanya itu sama, nilainya sama. Salat di masjid ini, masjid ini, masjid ini sama nilainya. Yang beda cuma 3 itu tadi, ya kan? Illa thughura, kecuali benteng. Tempat yang terbaik setelah yang 3 itu benteng pertahanan umat Islam. Kenapa? Fa innal maqama biha lil murabatati fiha fihi fadlun azim, karena posisi pada benteng pertahanan umat Islam untuk menjaga ya, menjaga keamanan wilayah Islam, ya kan? Fiha, padanya, fihi, pada posisi itu ada fadlun azim, keutamaan yang besar. Jadi sholat di Masjid Istiqomah dengan di Istiqlal, dengan di Ar-Rahmah ya, mana lagi? Muawanah itu sama ya, nilainya sama. Kenapa selain 3 masjid tadi? Tetapi bisa dibedakan tergantung tujuan kenapa kita sholat di situ. Nah, misalnya kenapa kita sholat di Masjid Istiqomah? Oh, lagi ada pengajian. Nah, ini bisa beda nanti.
Kalau kita sholat di masjid ini cuma sholat saja. Sholat di masjid Istiqomah ada pengajiannya. Dari sisi itunya ada kelebihan. Tapi kalau nilai masjidnya sama. Nah, itu maksudnya. Walidzalika qala, oleh karena itu Rasul bersabda la tushaddur rihal. Tidak dia apa? Tidak diikat pelana-pelana atau tidak dikukuhkan mengadakan perjalanan illa ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Maksudnya ini bukan berarti kita dilarang untuk pergi ke masjid-masjid lain gitu. Bukan berarti nggak boleh kita rekreasi kemana? Ke Masjid Raya Pekanbaru. Bukan berarti nggak boleh. Ya, dalam artian yang 3 tempat ini itu kita boleh bernazar, apalagi memilih mengutamakan tempat beriktikaf di situ. Nah, gitu. Jadi boleh kita tuh, saya Ramadan ini niat iktikaf di Masjid Nabawi. Mana lagi? Masjid apa kita? Masjid Haram. Kenapa? Karena lebih pahalanya. Tapi kalau kita berniat iktikaf di Masjid Arafah, sementara di tempat kita ada Masjid RSUD, kan itu kan? Nah, ada Masjid Istiqomah. Kenapa harus di Arafah? Apa bedanya Arafah dengan Masjid Istiqomah? Nah, itu maksudnya gitu. Ya, bukan berarti kita nggak boleh ke masjid ini jalan-jalan kan, nengok-nengok, boleh gitu. Tapi mengikat ya niat yang kuat untuk fokus beribadah di situ, ya kan, iktikaf, maka itu dikhususkan kepada 3 masjid. Nah, gitu. Dan ini nggak ada hubungan dengan ziarah, ya kan? Ziarah ke makam itu beda. Nah, ini masjid, maksudnya ke masjid, bukan ke makam gitu. Masjidil Haram, masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Li'anna al-masajid ba'da al-masajid ats-tsalatsa. Karena masjid-masjid selain dari yang 3 masjid ini itu kedudukannya mutamathilah, sebanding, sama. Jadi Ramadan nanti kalau mau iktikaf, biasakan kita menghidupkan iktikaf di masjid masing-masing. Nah, kecuali kenapa kok iktikaf di sana? Di situ iktikafnya ada kajian daurah. Nah, di sini niatnya kita karena menuntut ilmunya itu. Itu maksudnya. Jadi bukan ibadahnya itu, tapi ada nilai plus dari menuntut ilmunya, seperti itu. Wala balada ya. Wala balada illa wa fihi masjidun, dan tidak ada satu balad negeri kecuali padanya ada satu masjid. Nah, gitu kan? Setiap tempat ada masjid masing-masing. Fala ma'na lirrihlah, maka tak ada maknanya kita itu melakukan perjalanan ila masjidin akhar, ke masjid yang lain, sementara masjid tempat kita tuh masih ada. Nah, itu maksudnya. Jadi ini selain dari 3 masjid tersebut, atau masjid yang kita kunjungi itu tidak dalam rangka satu kegiatan yang plus yang tidak dibuat di tempat kita. Nah, itu dia. Baik, kita lanjutkan di kitab Sunan Abi Daud ya. Silakan Tat, siapa yang baca Tat? Keren diartikan Tat ya. Diartikan. Sunan Abi Daud fotokopinya. Mana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taharah. Ini adalah kitab Taharah. Babut takhli. Takhalli inda qada'il hajati. Ini satu bab daripada takhalnya apa? Takhalli itu kalau dalam ilmu tasawuf ada apa? Takhalli apa lagi? Tahalli ada apa lagi? Tajalli, mengosongkan. Takhalli itu menyepi. Nah, itu. Bab menyepi, mengosongkan diri. Ini adalah satu bab mengosongkan diri
menyepi ketika qada hajat. Ay hadzal babu fi takhalli 'anin nas. Hadza babun fi takhalli 'anin nas. Artinya ini satu bab pada menyepi daripada manusia, menjauhkan diri daripada manusia dari manusia inda qada'il ghaid. Ketika qada menunaikan ghaid wal beraya wal muraddu dan bermaksud wal murad dan al murad dimaksud dan adapun yang dimaksud bitakhallid tufarid, maksudnya menyepi menyendiri. Nah, adapun yang dimaksud bitakhalli dengan menjauhkan diri itu adalah at-tafarrud. Apa tafarrud? Menyendiri. Oke, lanjut. Haddatsana Abdullah. Oh ya, enggak ada sini ya. Qala al-Imam Abi Dawud rahimahullahu taala haddatsana. Qala al-Imam Abi Dawud. Berarti kita yang mendengar lafaz ini dari Syekh ini. Sementara udah berapa jauh kita terputus ya kan? Qala al-Imam Abu Dawud haddatsana Abdullah ibnu Muslamah Maslamah ibni Qa'nabil ibni Qa'nabin al-Qa'nabi wa haddatsana Abdul. Jadi beliau berkata ibni Qa'nabin al-Qa'nabi ibni Qa'nabin kan al-Qa'nabi qala haddatsana Abdul Aziz yakni ibn Muhammad an Muhammadin yakni ibn Amr wa an Abi Salamah anil Mughirah bin Su'bah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza zahabal mazhaba ab'ad. Adalah apabila pergi mazhab ini kan mazhab ya, pergi ke tempat pergi. Apabila pergi ke tempat pergi ab'ad yang jauh ya. Menjauh. Nah, jadi di situ ada perawi berapa orang, Pak? Ada Abdullah bin Maslamah. Ya, kedua Qa'nabin al-Qa'nabin. Abdul Aziz. Beda ya? Ya, itu Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi satu. Yang kedua Abdul Aziz bin Muhammad. Yang ketiga Muhammad bin Amr. Yang keempat Abi Salamah. Yang kelima Al-Mughirah. Jadi hadis ini kalau dari sisi sanad namanya minal khumasiyah. Kenapa? Antara Imam Abu Daud dengan Rasul itu dipisahkan oleh 5 perawi, 5 sanad. Namanya minal khumasiyat. Di situ ada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabin, ya. Maslamah Qa'nab Al-Qa'nabi. Ini kunyahnya Abu Abdurrahman, ya. Dia dari mana itu lahirnya? Dari Madinah. Berarti Al-Madani. Pernah tinggal di Basrah, berarti Al-Basri. Tahun berapa dia meninggal? Tahun 221. Ini berarti dia di tabaqah ke-9. Jadi nanti ada beberapa tabaqah perawi hadis itu. Kalau sahabat tabaqah 1, ya kan? Terus sampai nanti Abdullah bin Maslamah ini di tabaqat ke-9. Tabaqat itu tingkatan. Nah, kalau kita apa tuh? Alumni. Nah, ya. Tingkatan ke-9. Kemudian Abdul Aziz bin Muhammad ini
Abdullah bin Maslamah ini menurut ulama hadis yaitu thiqat abid. Nah, dia orang yang thiqat, ya kan? Berarti riwayat dia itu berada pada posisi sahih kalau dia meriwayatkan sebuah hadis. Yang kedua Abdul Aziz bin Muhammad. Ini siapa nih Abdul Aziz nih? Kunyahnya Abu Muhammad. Nah, bapaknya Muhammad. Ya kan? Kemudian meninggalnya kapan? Meninggalnya tahun 1807. Nah, berarti tabaqah berapa nih? Kalau 1807. Alumni keberapa? Tingkatan keberapa? Tingkatan ke-8. Tingkatan ke-8 dari deretan perawi hadis. Nah, apa derajat hadis yang dibawakannya? Nah, dia ini dinilai Imam Ibnu Hajar dengan perawi yang saduq. Kalau saduq berarti riwayatnya hasan. Nah, itu dia kalau saduq hasan. Nah, saduq kalau thiqat berarti apa pilih thiqat pilih? Kalau thiqat apa tuh? Sahih ya kan? Biasanya kalau saduq hasan. Yang ketiga Muhammad bin Amr. Siapa nih Muhammad bin Amr? Muhammad bin Amr ini dia itu ya meninggalnya tahun 1405. Berarti tabaqat keberapa tuh? Tingkatan keberapa dia? 5. Tingkatan ke-6. Muhammad bin Amr ini tingkatan ke-6, kata para penilai rawi dia itu saduq. Saduq berarti hadisnya hasan. Nah, itu dia. Siapa nama bapaknya? Ya, nama bapaknya Amr, ya kan? Kemudian Abi Salamah. Nah, nih Abi Salamah ini ya, itu Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ini tabaqah ketiga. Derajatnya apa? Dia itu imam, tokoh dari ulama Madinah. Berarti hadisnya kalau dia membawakan hadis sahih dari Mughirah bin Syu'bah. Nah, jadi ini keterangan tentang perawi hadis ya. Baik, lanjut. Apa Ustaz Rizky baca tak? Atau Pak Yandil Pak baca Pak? Coba. Maslamah. Sambung Ustaz tadi. Iya. Maslamatun, kan ada maslamah. Oh, ini bahasa dah. Maslamatun. Iya. Bifathil. Iya. Bifathil. Bifathil Bifathil mi. Mudhafun ilaih kan? Wasuku wasukunis saini sin. wasukunis sin. Apa artinya Pak? Artinya maslamah bi fathil mim. Maslamah. Ya, maslamah dibaca dengan bi fathil mim. Oh, dengan mim fathah. Ya, terus wasukunis sin. Dan mensukunkan Ya, sin. ya berarti maslah. Bukan musallama ya kan, tapi maslamah. Kenapa? Mimnya difathahkan, sinnya disukunkan aja lah. Alqa. Ya, kasih tak mana mereka tak? Alqa wal alqa Ya, alqa. nabi bifathil qaf wa sukunil ain wa fathan nun wa fathin nun. Itu berarti bacanya dengan alqa nabi fathil qaf. Berarti qafnya difathahkan, mensukunkan huruf ain dan menfathahkan huruf nun.
Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi. Mansuba. Mansubun. Mansubun ila Qa'nabi. Qa'nabin. Mansubun ila Qa'nabin. Seperti apa? Mansub. Mansub. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Nurwan. Mansub. Apa artinya mansub? Dinasabkan Ke Qa'nabi. Kok Nabi itu siapa? Kok Nab tuh. Kok Nabi itu siapa? Coba baca. Kok Nabin. Terus Jaddu. jadi Jadi Abdullah ibnu Abdillahi ibni Musallamah. Dari di atas Maslamah. siapa dia, Pak? Kok Nab itu siapa? Kakek Abdullah bin Maslamah. Itu dia. Jadi makanya Muhammad Abdullah bin Maslamah bin Qa'nabin Al-Qa'nabi. Kenapa Al-Qa'nabi gelarnya? Dinisbatkan kepada kakeknya bernama Qa'nab. Nah, lanjut Ustaz, apa? Rizki. Huwa ibnu Abdurrahman. Huwa ibnu Kalau kurung itu baca. Abi Salamah. Huwa ibnu Abdurrahmani. Ibnu Abdurrahman. Ibnu Auf. Ibni Auf. Al-Zahri. Az-Zuhri. Daripada ayah Salamah. Dia ini bin Ustaz. Dia adalah bin Abdurrahman, anak dari Abdurrahman, anak dari Auf, ibnu Auf, Az-Zuhri. Sakoti sikotun fakihi. Fakihun. Abi Maslamah itu thiqatun Fakihun. Faham tak? thiqah. Oh, Lagi fakih. Dia itu orangnya thiqah dan fakih. Al-Bini. sikoh dan fakih. Dalam masalah periwayatan dia thiqah. Kuat ini, terpercaya gitu kan. Kemudian dia seorang yang fakih. Nah, itu dia. Lanjut. Sikoh, fakih. Masih banyak lagi di jatah. Al-mazhab maudi'u mazhab. Siapa itu al-mazhab di situ? Al-mazhab maudi'ud taqwit tagaw Yatafa'alu tafa'ul. Jadi sama lagi. tagawitu Tagawwuti. tagawuti. Apa kata? Mazhabku mau bi'ud tagawwuti. Mazhab itu adalah lemah. Oh, tempat. Tempat apa tuh? Tempat Tagawwut. Tempat Tek- buang air besar. tempat buang air besar. Iya. Lanjut, Pak. Au masdari Au masdarun au masdarun mimai mimi mimillahi mimiyun. masdar mimi. Masdar itu kenapa dinamakan masdar mimi? Karena dia jadi masdar dengan ditambah huruf
mim di awal. Tidak ada masdar marah, ya kan? Banyak jenis masdar. Lanjut. Kalau masdar apa maknanya? Di mana? Masdar taqwid. Di mana apa tuh? Kalau masdar ini di mana? Az-zahabil ma'bud. Zahabin ma'bud. Az-zahabil apa maknanya az-zahabil ma'bud? Kepergian yang tertentu, ditentukan, diketahui. Oke, lanjut Ustaz apa? Ustaz Hashim. wa huwa jahabi jahabu itu Dia itu kemana? pergi Ustaz. Pergi Wahwanya ke madhab. Nah, dan wahwa dan al-madhab itu wa huwa jahabi Allah az-zahabu ila maudi'ut taguti tagawut maksudnya apa tak? Kalau dia masdar maudi maknanya apa? Wahwa al-zahabu, dia kepergian, pergi ke mau ke tempat perak, buang yang besar. Maksudnya ini, kalau madhab itu diartikan dengan makan berarti tempat buang air besar. Tapi kalau diartikan masdar ini maknanya apa? Kepergian ke tempat buang air. Jadi masdar itu menunjukkan kerjanya, kerja perginya, tapi tidak dengan waktu. Kalau madhab dalam waktu yang makan berarti tempatnya. Hadis Nabi ini mengatakan apa? Rasul itu apabila dia pergi mau buang air, maka apabila dia zahabal madhab, apabila Rasul pergi ke madhab, maka dia akan menjauh. Mana madhab itu apa? Makna perbuatan menuju tempat atau tempat itu sendiri. Nah, itulah yang diperselisihkan oleh para ulama. Lanjut satu soal. Soal al-Iraqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini loh. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Iraqi huwa bi fathil mimi ke mazhab. Kembali ke mazhab. Jadi dia itu dengan apa? Dengan memfathahkan mimnya wa iskaniz zali Iskan apa? Mensukunkan huruf zalnya dal. Jadi man ya terus. wa fathil ha'i dan mempatahkan huruf hanya madha Maf'alun minad dhahab. Apa maksudnya? Maf'alun minad dhahab. Maf- Maf'alun minad dhahab. Apa itu? Maksudnya? Isim wazan maf'al dari kata dhahab. Berarti apa? Madhab. Madhab itu wazannya maf'al dari kata dhahab. Maksudnya. Lanjut tak?
wa yutlaku ala ma'nayaini, Jadi mazhab itu diucapkan di atas dua arti. dua makna. Ahaduhuma al-makanul ladzi yadhhabu ilaihi. Salah satu di antara keduanya ialah tempat yang pergi kepadanya. Jadi makna mazhab itu apa yang pertama sih? Tempatnya. Nabi itu apabila dia pergi mau buang air, apabila dia pergi ke mazhab, dia akan menjauh. Berarti makna pertama apa di situ mazhab? Tempat. Tempatnya. Jadi Rasul itu kalau buang air mencari tempat yang jauh dari orang. Makna kedua, Wasani al-masdaru yuqalu zahaban wa madhhaban. Fayahtamilu ay yuradal makanu fayakunu taqdiru idza dhahaba fil madhhabi lianna sya'na zurufi taqdiruha bifi wa yahtamilu ay yuradal masdaru. Dan makna yang kedua sekali lagi kita selesaikan. Kita tinggal jumpa lagi. Jadi ini nggak usah banyak hadisnya. Pusing kepala usah mati ya. Baterai tak hidup. Jadi kalau hadis ini kita sistemnya dibaca nanti ya, baca, kemudian pengenalan rawinya gitu kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya tentang bagaimana caranya beristinja dengan batu ya. Ada kata Ustaz? Ada tuh. Beristinja dengan batu. Kenapa? Karena harus tahu cara. Jangan pula nanti digosok macam gosok baju kan itu kan. Mentang-mentang beristinja dengan batu gitu. Gosok betul. Macam gosok sabun tadi kan. Bisa baterai tak? Bisa baterai. Habis baterai. Belum dipasang berarti. Kalau habis saya ada. Udah tepat tuh tak? Di ke bawah kan? Nah, oke, kita mulai. Wajibu fil istinja'i bil hajar, dan wajib dalam beristinja dengan batu, liu jazia, supaya ia mencukupi, supaya istinjanya tuh betul ya. Thalathu masahatin, 3 usapan. Jadi istinja dengan batu tuh minimal berapa? 3 usapan. Kalau kurang tak boleh. Lebih bagus kan gitu. Ada kan? Paling atas kan? Iya tak? Ada tak? Paling atas itu. Tuh wajibu tuh. Kalau nggak salah fotokopi Firly nggak? Betul kan? Paling atas kan? Iya. Jadi wajib istinja itu dengan 3 usapan. Masahat bi fathi sin, dengan memfathahkan sin. Jam'u mashah ya. Jamak dari mashah. Bi sukuniha. Jadi kalau dia masahat itu kan jamak. Kalau dia enggak jamak mashah. Dimatikan sinnya. Kalau jamak masahat. Walau bi atrafi hajar, walaupun dengan pinggir-pinggir batu. Jadi batu tuh kan tadi 3 usapan ya kan. Boleh dengan 1 batu
tapi dengan 3 sisinya diusap. Sisi pertama sekali, sisi kedua sekali, sisi ketiga sekali, boleh. Ai bi thalathati ahjar, yaitu dengan 3 batu, au bi thalathati atrafi hajarin, atau dengan 3 ujung batu. Rawah Muslim an Salman, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Salman, qal nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar. Nabi itu melarang kami istinja kurang dari 3 batu. Nah, itu kurang dari 3 batu. Wa fi ma'naha, makna 3 batu itu apa? 3 atrafi hajar, 3 pinggir batu. Li'anal maqsud adadul masahat, karena maksud dari batu itu adalah jumlah usapannya. Nah, jadi sesekali praktekan nanti, ya kan? Bawa batu dari rumah gitu kan. Cuma jangan pula batu berserakan di kamar mandi masjid, marah orang kan itu kan. Keluar kita kotor masjid. Itu. Praktekan sendiri cara istinja dengan batu, supaya kita enggak gagap gitu kan. Fa illam yanqil mahallu bi 3, kalau tempat tuh dengan 3 usapan tuh enggak bersih juga, apa yang kita lakukan? Wajibal inqa'u bi ziyadati 'alaiha, wajib melakukan pembersihan dengan melebihkan dari 3. Kalau 3 enggak dapat, lebihkan. Nah, ila alla yabqa, sampai tak tersisa, illa atharun, kecuali bekas, la yuziluhu illal ma, yang tak dapat dihilangkan kecuali oleh air. Jadi udah kita bersihkan, yang tersisa cuma bekas saja lagi. Bekas itu hanya bisa dihilangkan oleh air. Au sigharul khazab, atau dengan tembikar kecil, dengan benda kain apa, tembikar kan, tembikar kecil. Wa sunnal itar, disunnahkan mengganjilkan. Maksudnya minimal 3 itu, ya kan, sampai bersih. Disunnahkan mengganjilkan ba'dal inqa'il madhkur, setelah tercapainya pembersihan yang disebutkan. Illam yahsul biwitrin, kalau tak tercapai pembersihan itu dengan bilangan ganjil. Misalnya kita lap sampai 3 masih kuning, ya kan? Yang keempat bersih, maka sunnah diganjilkan menjadi 5. Ka'an hasala birabi'atin, seperti tercapai dengan 4 bersih, ya kan? Fayati bi khamisah, maka dia pun menambah dengan yang kelima. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza istajmara ahadukum falyastajmir biwitran. Kalau orang tu cebok dengan batu, maka ceboklah dengan bilangan yang ganjil. Nah, jadi ini ketentuan pertama, ya. Diperhatikan keganjilan ketika cebok dengan batu tersebut. Nanti kita bahas bagaimana caranya, ya. Baik. Demikian saja. Syukran katsiran. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.